Tingkat Oke, kelelahan. berarti Tingkat. mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh? Nah, bukan. Kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Mm-mm. Kalau yang dilakukan lo tanya Mas Beli kan, Mm-mm. Mas Beli itu piye, Cok? Mas Derek ya, Ya pakai bahasa Jawa. Mas beli. Derek aja. Jadi Mas D Mm. kan tanya yang di Mm-mm. lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur Mm-mm. hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh Sudah banyak terakhir pasien ya? nggak jujur. Iya, nggak jujur. Ah. Banyak pasien nggak Da- jujur. Dan dalam yang ketiga, konteks apa mas nggak jujurnya tuh? jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, ada pernah mereka datang ke tempat COVID tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah, jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan mereka nggak mau ngaku karena takut di sini, takut di stigma. Iya, Ya iya. kayak stigma Betul. kita kayak HIV lah. Nah, yang ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah Hmm. selain APD ya. Kalau APD orang udah pasti tahu lah. APD pasti nggak tahu. Hmm. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Pak Daeng, ketua ID, ketua PBID itu kemarin kan sempat diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba Kalau jelaskan. pada waktu itu sih, kalau nggak salah ketua PBID kemarin Dr. Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya dibetulin dan akhirnya kami para dokter dihujat walaupun akhirnya kedepannya ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, tapi kalau kita itu udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah 35 ya? Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya? Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Bli ya, itu ada 6 atau 7, kalau nggak salah nih disclaimer, yang tidak karena COVID secara langsung. Dan ini semua di Jakarta, mostly? Enggak, menyebar. Okay. Terus paling banyak ada paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh. Kalau yang data, kalau yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Iya, paling banyak Jakarta. Terus ada yang tertular dari luar negeri, bener nggak? Ada yang import case, terus ada yang tertular dari tempat praktek. Terus ada yang karena kelelahan terus akhirnya tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Jadi kalau omongan ada dokter yang sakit jantung juga? Ada itu 6 orang pokoknya. Ada. Jadi emang itu udah dijelaskan. Iya, sakit jantung karena kelelahan tapi dia jadinya kena heart attack. Ya, stres ya. Stres, benar. Kayak stres heart attack. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID, tapi kalau nggak salah dari 35 6 ya, 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya 6. Jadi kalau yang Mas yang kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan tuh guruku. Oh, yang senior itu. Ya, itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau salah ketularannya di pesawat. Ketularannya bukan di rumah sakit toh? Bukan di rumah sakit? Kalau nggak salah kalau Prof Iwan itu dia non klinisi Mas, jadi dia peneliti obat. Oke. 25 bukan 35 ya? Oh Mas, revisi Mas, yang wafat 25 Oh Mas, kan menurut 35 itu sama 35 sama apa? Oh, kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. Itu kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Soalnya di tenaga medis tuh di sini masih 25 soalnya. Iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan? Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dr. Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini?
Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, Hmm, mencegah hmm, infeksinya, jujur. Mencegah, hmm, mengerem infeksinya. hmm, hmm. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya Hmm. lebih ke protokol kesehatan sih, kayak Hmm. membatasi pertemuan, mengurangi, intinya Iya, memutus iya. rantai infeksi, intinya itu aja. Hmm. Jadi Tapi kalau untuk rantai Hah? hmm. Gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya Ya. target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada dua sih, Hmm. prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang Hmm. di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi Hmm. edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Menenang. mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak menurut Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan Iya. masyarakat. Mm-mm. Tujuannya, Mm-mm. walaupun ada Mm-mm. beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu Kalau diterimanya salah. dipelintir sudah pasti, ya. Kita berdua Ya, sudah tahu kan media Indonesia. iya. Ingat gak Pak Hmm. Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa Dan hmm. virus COVID pernah sembuh sendiri. Ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu I, tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang ya. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang. wah kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau Oh, masih nggak ada berita, tahu kan? nggak ada Nggak ada, selentingan di kalangan di nggak grup ada. WhatsApp om dokter yang genit-genit yang suka bagi-bagi foto-foto ya, suster. Nggak ada. Ah, Oh, kayak nggak pernah ya kak. itu grup Kita WA sebenarnya tidak ada. Pernah enggak, masuk grup WA siapa nih? aku udah pasti. Mas, umurnya Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu mas. Aku 28, dirimu Dua, 50 kan. anjing. Jancuk. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Nah, dirimu laku-laku aja tuh. Aku 43, Mas. Weh. Wong Jember istriku loh. Oh, iya makanya. Jember Piye, bos? Itu Jember campur itu keju-keju. Mas, kalau Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada Nggak ada masalah kebetulan, keluarga. Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget sih, soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak itu. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini, bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup nih 2 jam, makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun bos ini Oke. Saya pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi kita tuh Bahas pertama itu. kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya petugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau wafatnya
petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi, itu sepakat nggak, Mas? Kalau Mas Tirta sama konspirasi saya? apa aku nggak tahu, cuman kalau Bapak Konspirasi politik, konspirasi politik, ya bisa jadi. konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Ya, Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Oh, sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Terus milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ya ada, kita nggak tahu ya tuh diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, gitu. Ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional, Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya siapa? Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi itu jelas itu. Konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya. Itu. Ya, itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada. Itu hampir pasti ada. Pasti ya, makanya. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu menurut saya kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya dan kriminal. Nah, ini kan pola kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu? Mau tahu aja. Jadi kalau insto. Oh iya, anjir insto tuh. Jadi gimana? Kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, bener nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya itu, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di? Pesan besar. Ya. Intinya kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut adaptasi, saya kan, bener kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama akunnya. Jadi sempat adu